Oke, lanjut lagi kita ke PRT nih. PRT, nah PRT mungkin kadang-kadang sholat itu mudah, praktis, nggak makan waktu lama. Lamaan balas chattingan sama Ayang lah. Nah, itu bisa. Sholat sambil video call, sholat di kasur. Ini pertanyaan yang buat anak-anak Gen Z sama anak-anak skena nih. Sholat memakai branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara Ngopi, Ngobrolin PMI. Di sini kita akan membahas tentang problematika, keresahan, suka dan duka PMI Taiwan khususnya. Dan umumnya buat seluruh kaum kurang tidur tapi banyak mimpi. Siapa lagi kalau bukan PMI? Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Ngopi, Ngobrolin PMI. Dalam sesi ini kita mau ngebahas berat dikit nih, Ustadz. Apa itu Kang Abri? Kita bahas masalah sholat ini. Sholat, Masya Allah. Ini berat tapi penting. Penting. Ini penting. Soalnya ini nggak bisa dibantah ini. Nggak banyak alasan ini. Nggak banyak alasan. Kadang-kadang orang ini merasa dia kerja berat, tiba-tiba sholat nantilah gitu kan ya. Tipis-tipis ngumpet dulu ya karena kerja berat. Nah makanya kita ini harus diperingkas pada tapi tetap harus menjalankan sholat itu. Satu kata dari saya Kang Abri sebelum dilanjutkan. Apa itu? Tetaplah sholat walaupun masih maksiat. Oke. Kata-kata hari ini ya masuk. Tetap sholat walaupun masih maksiat. Oke, ini menurut logika dan secara hadis atau mungkin hukum syariat ya kan, sholat seperti apakah yang harus diterapkan dalam keadaan kita sebagai PMI Taiwan ini? Karena kita berada di non-muslim. Ya, di negara yang non-muslim. Kondisi yang mungkin repot itu. Betul. Ya, pada dasarnya sholat yang wajib ya tetap 5 waktu Kang April ya. Teman-teman paham sendiri ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuma nanti praktek mengerjakannya, kadang-kadang kita akan praktek sesuatu yang mungkin belum kita ketahui. Contoh kayak semisal sholat jamak atau sholat hormatan lil wakti. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Ini Kang April. Semisal ada di sini, kita di Taiwan, khususnya Taiwan atau mungkin di Jepang atau di Korea dimanapun lah ya. Tapi kita bahas di Taiwan. Ada 2 sektor kan Kang April ya, pabrik sama non-pabrik. Ada rumah tangga ya, formal non-formal, PRT gitu. PRT lah. Kita bahas yang pabrik dulu. Oke, siap. Pabrik ini karena kita di lapangan jadi paham Kang April. Mungkin yang susah adalah maghrib. Betul. Maghrib. Betul. Ya. Maghrib kadang-kadang sama asar juga. Asar karena kadang-kadang maghribnya cepat. Nah. Selain itu kan gampang, artinya bisa di mes. Untuk sholat itu yang benar ya tetap harus di waktunya masing-masing Kang April. Semisal duhur ya sholat di waktu duhur. Betul. Asar di waktu asar. Gitu. Tapi jikalau kondisi kita di pabrik tidak memungkinkan, contoh maghrib lah, kita kan lembur. Maghrib anggap aja jam 6 lebih seperempat. Sedangkan kita masuk lembur kan setengah 6. Lembur, bagaimana? Yang aslinya, yang sesuai aturan syariat tetap nanti kita harus sholat pada waktu itu. Bisa izin ke bos atau gimana, terserah caranya gimana. Tetap waktu maghrib kita sholat maghrib. Ini praktek saya Kang April, karena saya lapangan, paham. Kalau saya, semisal jam 5 istirahat, itu saya pakai makan, wudhu, kemudian sholat. Jadi makan dulu saya memang. Makan paling 10 menit lah. Kemudian habis itu saya wudhu, dan saya sholat. Jadi pakaian saya itu pakaian suci. Celana kerja saya celana suci. Artinya celana yang saya pakai sholat, makanya saya nggak robek-robek lah minimal. Kemudian wudhu asar saya itu saya pakai wudhu maghrib. Artinya saya nggak batal, tak tahan. Jadi ketika sebelum wudhu untuk jam 5 tuh, usahakan saya nggak akan minum air banyak supaya nggak pengen kencing. Ketika masuk maghrib, memang saya udah ngomong ke laupan untuk izin sholat. Alhamdulillah dimudahkan Allah. Kembali ke bahasa yang tadi, ternyata kalau orang tuh minta sama Allah, mintalah semuanya. Hatta rezeki. Nah ini kita sholat tuh kadang orang tuh keliru, kadang kesalahannya sebagian teman-teman kita itu untuk dunia mintanya sungguh-sungguh, giliran untuk akhirat jarak lupa nggak dimintain. Padahal coba minta sama Allah. Betul. Ya Allah, Engkau yang menciptakan hati majikan saya. Tolong lunakkan hati majikan saya, ya Allah, agar saya bisa sholat. Itu terus didoakan terus.
Itu rezeki padahal ya. Itu rezeki, malah rezeki yang Iya benar juga. kekal Ya. sampai akhirat. Iya, Kita kan iya. sering minta hanya rezeki tentang Dunia mungkin aja. barang. Iya. Giliran minta Allah melunakkan hati majikan, itu kita. Itu saya lakukan. Oke. Saya minta sama Allah itu lunakkan hati majikan saya, Allah, agar saya bisa sholat. Akhirnya saya ngomong dan alhamdulillah diijabah Allah. Iya. Majikan ngasih, yaudah kamu sholatnya di lantai atas saja di kantor gitu. Jadi maghrib itu saya izin. Malah sekarang kalau nggak sholat malah diingetin, kamu nggak apa-apa. Nah itu saya ya. Oh iya iya iya. Jadi pertama adalah saya biar kita di akhir hisabnya tuh ringan, tetap kita harus doa, minta supaya Allah melunakkan hati majikan kita pengen sholat. Nah, kemudian kalau kondisi susah nih, semisal nggak mungkin bisa sholat di pabrik, bagaimana? Solusi terakhir tetap cari tempat untuk bisa sholat, ya semampu sampean. Itu namanya sholat hormatan lil wakti. Sholat hormatan lil wakti itu sholat yang kita tidak bisa memenuhi syarat rukun sholat. Waduh gimana itu? Contoh mau wudhu nggak ada air, Iya. atau pakaian kita kena najis, nah itu boleh sholatnya seperti itu, hormatan lil wakti. Jadi ketika masuk waktu maghrib cepet cari tempat, kita nggak punya wudhu nggak apa-apa. Kalau emang nggak ada air di situ, semisal nggak ada air lah, tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Di pabrik pasti ada air. Nah berarti kita wudhu normal, nyari tempat sembunyi-sembunyi. Gimana caranya supaya bisa wudhu lah. Kalau saya tadi kan nggak batal nih sampai maghrib. Kalau nggak batal kan enak, tinggal kita lari tempat, sholat maghrib selesai. Nah sekarang kalau mau praktek kayak di pabrik itu, semisal nggak ada air, nggak mungkin. Berarti hormatan gagal lah. Gagal lah ya. Kedua ya dijamak. Jadi dalam madhab Syafi'i saya baca dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu boleh menjamak sholat walaupun kita tidak dalam rangka berpergian. Tapi nggak boleh jadi adat terus-menerus. Masalahnya udah 7 tahun. Nah, 7 tahun gitu terus. Nah, ya semoga dimaafkan Allah gitu. Masalah, Itu memang gimana? Sholat itu nggak bisa ditawar. Iya. Sampai hatta sakit pun tetap sholat. Jadi kalau kita kerja itu memang, ya alhamdulillah kayak saya udah ikhtiar dan dapat izin. Jadi saya jam 5 sholat asar itu wudhu nggak batas sampai maghrib. Berarti jam 6 lebih seperempat atau setengah 7 saya akan naik ke atas, mesin saya titip teman, saya sholat. Dan itu bisa terus kayak gitu. Nah ini masalahnya gini. Itu yang untuk formal ya, pabrik ya? Yang pabrik ya kan. Ini untuk masalah pakaian gimana? Nah, pakaian itu memang pada dasarnya madhab Syafi'i atau pada hampir semua ulama itu syarat sahnya sholat kan harus suci. Suci pakaian kita, suci tempat sujud kita, ya sajadah. Dan suci sesuatu yang kita bawa itu suci. Suci itu nggak ada najis ya. Najis kan ada 3 Kang Apri. Ada najis mukhafafah, itu air kencingnya bayi perempuan, ya, yang belum makan apapun kecuali air susu. kencingnya bayi laki-laki, yang belum makan apapun kecuali ASI. Nah itu najisnya ringan. Kemudian yang selain itu adalah najis berat, mughaladhah. Di antara itu najisnya mughaladhah. Mazhab Syafi'i itu mughaladhah itu harus dicuci dengan air 7 kali. Setelah itu basuh dicampur dengan tanah. Jadi dikenakan yang kena najis itu baru suci. Tapi sisanya najis mutawasithah, najis sedang semua kotoran. Kita sholat itu nggak boleh kena najis 3-tiganya itu. Nah tapi ada satu ulama nih Kang April yang membolehkan ketika kita tuh susah menghindari najis. Kita dihukumi sah sholat dengan bawa najis. Contoh, celana kita kotor, mungkin kena tai ayam atau apa. Iya, itu bayangkan oli segala macam biasanya. Loh kalau oli nggak najis? Oh, itu oli nggak najis? Najis itu secara makna adalah kotoran. Menurut bahasa kotoran. Tapi kalau diperinci najis mutawasithah itu ya kencing, kotoran hewan. Ya, itu najis. Berarti kotoran kalau manusia, misalkan kencing, baju kotor itu aman ya? Jadi kotor itu belum tentu najis. Tapi kalau najis, itu kotor. Udah pasti kotor. Iya. Nih buat teman-teman nih jangan Penting. sampai, wah saya kotor bajunya nggak sholat. Wah ini salah kotor ya. apa dulu? Kotor oli nggak najis. Kotor tanah nggak najis. Sesuatu yang tidak nampak ada kotoran hewannya itu nggak najis. Ada tanah nih. Kalau secara pandangan mata nggak ada najisnya ya suci, ya nggak apa-apa. Oh berarti walaupun itu bekas maaf ya kucing atau apa gitu? Dia kan nggak nampak. Oh seperti itu. Iya. Dia oke lah, dia kan kita nggak usah membayangkan sesuatu yang memang nggak ada. Nggak ada, iya. Apa yang kita, contoh lantainya sampah nih. Ketika saya lihat nggak ada kotoran ayam, saya boleh sholat di sini. Oh seperti itu. Walaupun di lapangan itu jangan dibayangkan ada itu.
Bukan jangan dibayangkan, yang penting nampak di mata. Ketika kita lihat nggak ada kotoran ayamnya, kita boleh sholat di atasnya. Ini Itu buat penting teman-teman ilmu ini. Jadi Jadi jangan suka was-was. Iya. Waduh, itu kan di lapangan, ntar ada kucing lewat. Ya nggak usah dipikir dong. Sekarang yang nampak aja nggak ada. Oke. Contoh, Kang April diundang ke mesnya temen. Terus sholat di situ nggak ada sajadah, nggak apa. Sah nggak? Ya sah, tidak masalah. Selama emang nggak ada najis, nggak nampak, nggak usah dipikir. Dia ngerti nggak? Takutnya masuk ke toilet, kakinya asal masuk aja kotor gini, nggak usah dipikir itu. Yang penting pas saat itu dilihat itu nggak ada najisnya, itu suci. Sudah. Iya. Nah, najis itu seperti itu. Ketika pakaian kita nggak kena kotoran ayam, kambing, kotor-kotoran itu. Iya. Berarti ini buat di pabrik ini nggak ada alasan buat Nggak baju ada. kotor ya? Iya. Nggak ada. Sholat tetap ya? Baju najis. Sholat itu, Ya. makanya ada kata-kata kalau kotor itu belum tentu najis. Kalau najis itu pasti kotor. Nah, ini lanjut masih di pabrik nih, kayak masih di pabrik. Nah, ini gimana kalau sholatnya terburu-buru nih? Soalnya kebanyakan orang ini, wah, nggak ada lopan. Kalau saya ya, kalau maghrib itu biasanya riskan. Riskannya kadang-kadang lopan tuh, kadang-kadang pulang, kadang-kadang masih di situ. Kadang-kadang saya bilang, saya kadang-kadang seperti yang jenengan tadi sampaikan, wudunya jangan dibatalin dari asar ya kan, buat maghrib. Kadang-kadang saya pakai itu, metode ini saya pakai. 5 menit saya sholat aja udah. Pokoknya yang penting saya sholat. Untuk masalah kayak khusyuk enggaknya ya, tetap was-was, takut mesin nabrak, takut ada lopan juga ya. Itu gimana itu Mas? Iya Kang April. Orang asalkan dia mau sholat, benar tidaknya dia sedang berada dalam posisi yang sangat mulia. Masya Allah. Itu satu poinnya. Orang tuh mau sholat, mau salah nggak sholatnya, mau bisa baca doanya nggak, khusyuk apa kayak khusyuk nggak khusyuk, asalkan dia mau sholat, dia sedang berada pada posisi sangat mulia karena dia sedang berhubungan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Itu poinnya. Berarti tidak ada alasan lagi nih, tidak ada ya. Kamu sholat itu pasti keren. Keren, oke. Kamu sholat, kamu keren. Oke. Dalam kondisi apapun itu. Kamu keren ya. Adapun nanti khusyuk cepet enggaknya, itu nanti bisa pelan-pelan. Tidak masalah. Jadi Islam tuh tidak memberatkan. Asalkan mau sholat, itu udah keren sekali. Mudah banget berarti ya. Mudah banget. Kalau masalah tergesa-gesa gimana? Boleh-boleh saja. Memang kalau dibahas, memang seyukyanya. Seyukyanya itu ya seharusnya kalau bisa itu sholatnya tenang. Tapi ada kondisi tertentu yang kita mungkin karena kerja dan lain-lain, itu minimal kita tidak batas sholatnya sudah keren. Masa khusyuk tergesa nggak masalah. Nah itu. Kita nggak boleh harus khusyuk. Lah semua orang kan beda-beda kondisi orang. Yang penting orang dalam kondisi kerja dia nge-sholat udah itu bentuk sesuatu yang sangat spesial sekali. Iya. Nah, tapi ini jangan disamain sama kita yang lagi nyantai. Nyantai ya kan. Di Misalkan rumah, contoh gini. beda. Bisa diartikan ya kayak ini. Misalkan nih saya mau jalan ke Taichung nih. Puasa ngejar kereta ini. Padahal itu ada kereta lagi. Itu nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Makanya waktu sholat tuh para ulama membagi ada 6 waktu sholat. Ya. Satu ada waktu fadilah. Di mana waktu fadilah itu adalah waktu di awal waktu. Semisal Kang Apri sholat duhur. Iya. Maka di awal waktu duhur, semisal di jadwal jam 12, maka Kang Apri ketika sholat pas masuk itu langsung proses wudhu, ganti pakaian, nyiapin sajadah. Kang Apri sholat, itu semua dihitung sholat di awal waktu dan itu waktu fadilah. Kang Apri dapat bonus tambahan pahala. Oke. Dah. Tepat waktu. Itu keren. Yang penting selama masuk waktu sampai dia sholat itu dia hanya melakukan hal yang ada hubungan dengan sholat. Itu dapat tambahan pahala waktu fadilah. Bukan habis wudhu terus HP-an dulu, chatting, ya upload status. Nah, itu gugur. Upload ini apa namanya? Jadi sajadah, itu penting. Sajadah. Nah, jualan dulu online. Sajadah dulu nih. Nah, itu yang nggak ada hubungan dengan sholat berarti Kang Apri kehilangan fadilah sholat di awal waktu. Karena Rasulullah kan bersabda, "Afdhalus sholati fi awwali waqtiha." Sholat yang paling utama itu yang dilakukan di awal waktu. Kapan awal waktu? Ya pokoknya masuk waktu. Seseorang tuh dia langsung sholat dan hanya melakukan hal yang ada hubungan dengan sholat. Itu dihitung mengerjakan sholat di awal waktunya. Iya. Nah, wudhu dan lain. Kalau udah chattingan gagal. Iya. Kedua adalah waktu ikhtiyari. Ikhtiar tuh waktu memilih Kang Apri. Kapan waktunya? Dari awal masuk waktu sampai sebelum habis. Duhur jam 12, asar jam 3. Berarti sampai sebelum jam 3 itu Kang Apri boleh sholat semua. Itu ikhtiar. Kita boleh milih. Iya. Pengen di awal dapat fadilah atau nantilah
biar tenang, biar Iya. khusyuk nanti sholatnya gitu. Oh, Yang gitu. penting bisa memastikan nanti memang ngelonggar beneran. Oke, ya berarti Pak, kalau orang yang kayak aduh, tergesa-gesa terus lagi pikiran belum tenang, kita tenangin dulu. Ya. Setelah itu masuk ke yang kedua tadi. Oke. Waktu ikhtiar milih, Waktu bebas. milih, ya. Kalau emang nanti misal yang pertama masih tergesa-gesa capek karena mungkin belum istirahat, terus nanti ya di hati itu azem, artinya berniat nanti bisa sholat nantilah. Semisal jam 2 pengen sholat, nggak masalah. Oke. Itu boleh memilih dan tidak dosa. Ini bukan berarti kita menunda dengan Bukan, Iya. tidak. soalnya kan ada Ada waktu ikhtiar memilih tadi. Iya, iya. Yang penting tidak masuk di hampir waktu aksar. itu nomor 2, kan ada 6. Ada 6. 6 ya seingat saya. Ah. 2. Ada waktu jawas. Jawas. Jawas itu waktu bebas. Mm-mm. Bebas tuh ya sama kayak ikhtiar persis di awal Iya. waktu sampai sebelum habis. Ah. Jadi ada waktu itu makruh. Jawas tuh waktu yang makruh sholat itu maksudnya gini. Asar jam 3, kemudian Kang Apri jam duhur 4 rakaat tuh paling cepet anggapnya 5 menit. Tapi Kang Apri sholatnya jam 3 kurang 5 menit. Baru takbiratul sholat duhur. Ah. Nah itu waktu-waktu yang makruh. Oh. Sangat mepet dengan waktu asar itu makruh waktunya. Oh. Tapi boleh dikerjakan. Boleh kalau emang Mepet gitu. kondisi mungkin kerja, bukan disengaja, bukan nganggur. Iya, soalnya gini. Kalau kita kan kalau Mepet bulan tuh boleh. puasa, kalau bulan puasa kan jam 5 pulang nih. Iya. Ya, mandi segala macam ya kan. Tahu-tahu habis Mepet. Assalamualaikum gitu kan, azan udah. Nah, yang penting kalau itu waktu yang makruh. Dia sholat tapi masih di waktu awalnya, pas salam baru masuk ke waktu sholat berikutnya. Itu Iya. waktu yang makruh. Oh. Ada lagi waktu yang haram. Nah, ini nih. Waktu hormatin itu adalah orang itu sholat, kemudian di antara bagian sholatnya itu keluar dari waktunya. Maksudnya ini Contoh. yang keempat apa? Ya, tadi kan 3. Ya, tadi kan waktu fadilah, Ah. waktu ikhtiar, waktu jawas. Jawas itu Terus- bebas. Iya. Terus yang kelima, 5 waktu hormah, waktu haram. Harus haram. Nah, ini nih. Ya. Waktu haram. Waktu haram itu dia orang itu sholat, kemudian di antara bagian sholatnya itu telah keluar dari waktunya. Oh, misalkan subuh nih. Nah, Sholatnya jam 10. Iya. Oh. ya, contoh enggak itu. Gimana? Itu jangan kan itu. Contoh gini. Asar jam 3, Iya. Kang Apri sholat duhur 4 rakaat itu butuh anggapnya 5 menit. Heeh. Tapi jam 3 kurang 4. Kurang 4. Oh, berarti kurang 1 menit aja buat Kurang 1 menit deh. Jam asar kurang gini. Jadi duhur kan 4 rakaat, anggapnya butuh 5 menit. 5 menit. Sedangkan Tapi kurang 4. jam 3 itu kan udah asar. Jam 3 kurang 4 menit Kang Apri sholat. Berarti nanti kan salamnya itu udah keluar waktu aksar. Oh. Nah itu waktu haram. Oh, seperti itu. Kalau sampai seperti itu orang udah sholat, dosa dia. Mm-mm. Walaupun dia sholat. Iya. Maksudnya sholatnya tetap sah kalau sesuai syarat rukun. Tapi dia berdosa telah menunda-nunda sholatnya. Oh. Loh kalau gitu mending nggak sholat, ya double dosanya jadinya. Oh. Wes nundanya dosa, nggak Iya, sholatnya iya. dosa gitu loh. Ah. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, waktu terakhir udrin. Udrin. Waktu udur itu adalah waktu ya kita kayak musafir, waktu sholat kita jamak, itu kan udur. Di waktu udur kita nggak sholat, waktu asar itu jamak takhir. Oke. Itu waktu udur. Iya, iya, iya. Nih, terus masalah tadi ya yang saya mau tanya lagi nih. Kalau misalkan nih kita sholat niat nih, tadi apa namanya? Isya. Nggak taunya belum Isya tuh gimana? Apa kita sholat lagi apa gimana? Iya. Di antara syarat sah sholat adalah masuk waktu. Heeh. Syarat ini perlu dipahami Kang Apri. Ada syarat, ada rukun. Heeh. Syarat itu perkara di luar ibadah. Heeh. Sebelum kita ibadah wajib kita penuhi. Iya. Kalau nggak kita penuhi, sholatnya nggak sah. Heeh. Ini syarat sah sholat, diantaranya wudhu. Heeh. Masuk waktunya. Tentunya. Itu syarat. Iya. Jadi kalau orang semisal sholat isya, belum waktu isya, sholatnya nggak sah. Oh, berarti nanti sholat Isya. Wajib diulangi lagi. Oke. Karena belum masuk waktunya. Hahaha. Sama kayak syarat ketahuan, punya SKCK, punya uang. Heeh. Kalau syarat itu nggak terpenuhi, nggak jadi berangkat. Semisal, laupan udah oke nih. Heeh. Tapi biayanya nggak ada. Pabrik anggapnya 60 juta, nggak punya uang 60. Ada yang 10 juta, nggak jadi berangkat kan pabrik. Seperti Itu syarat. Heeh. Beda sama rukun. Kalau rukun itu perkara di dalam suatu ibadah, ketika kita beribadah Iya. itu wajib kita lakukan. Kalau nggak dilakukan, ibadahnya nggak sah. Heeh. Pas sholat, rukunnya diantaranya takbiratul ihram. Tapi sampai menengahi.
ya nggak sah sholatnya. Karena rukun takbiratul ihram nggak dibaca Allah Akbarnya. Seperti itu Kang Apri. Nih masih masuk pabrik ya, belum PRT nih, Belum. nanti belum. Ini kalau pabrik nih biasanya kan terburu-buru saya itu. Kalau kan kalau sujud itu kan 3 kali baca. Kalau saya baca 1 kali aja sah apa tidak? Sah, itu kan sunnah 3 kali. Oh, berarti kalau 1 kali bisa. Nggak baca aja sah. Oh, Allahu Akbar langsung dari gitu. Iya, itu kan nggak wajib dibaca. Jadi rukun qauli sholat, rukun qauli itu ucapannya tidak boleh ditinggalkan ketika sholat. Di antara takbiratul ihram, Allah Akbar itu nggak boleh diganti. Iya. Allah Maha Besar nggak sah. Heeh. Nggak boleh, harus Allahu Akbar. Fatihah, Iya. itu nggak boleh diganti. Surat sunnah, Kang Apri buru-buru. Nanti kita praktekkan sholat minimalis nih, saya contohkan nanti. Minimalis tapi sah. Iya. Nah, Fatihah aja wajib. Habis Fatihah nggak usah surat, langsung ruku. Dan ruku itu sunnah, baca Subhana Rabbiyal Azim itu sunnah. Iya. Berarti sekali aja itu udah masuk sunnah. Ya udah dapat. Oke, ya. Tapi jangan sampai waktu panjang ini ya. Ini Iya, buat ini khusus yang kalau minimalis. genting ya, Gitu. genting. Nggak baca aja nggak apa-apa. Iya, oke. Sama tahiyat. Tahiyat itu wajib dibaca. Oke. Tahiyat akhir itu sampai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah itu sampai ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus salam udah sah. Kama sholaita itu sunnah. Nah, ini mudah ternyata. Mudah. Iya, Jadi iya. ringkas, pendek. Nanti kita praktekkan sholat Oke, gampang. siap, Nggak ya. butuh lah duhur kayaknya 5 waktu itu kelamaan. Iya, betul sekali. Ini buat teman-teman yang nanti sayang nih buat tidur. Biasanya kayak gitu, Pak. Banyak biasanya saya itu. Duhur itu paling cepat. Ini contohnya duhur. Ya, ini contoh ya, gerakan cepat kan Iya, ini iya, kita iya. praktekkan biar teman-teman juga nanti paham. Iya. Sholat, niat kan di dalam hati. Kalau diucapkan ya usolli fardhu duhri kan Iya. Itu niat tuh yang wajib ya qasad, menyengaja, ya usolli. Jadi duhur niat tuh yang paling pendek itu usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Itu yang minimalis. Nggak usah mustaqbil qiblati, arba'a raka'atin, Iya. makmuman itu nggak wajib. Yang harus tuh usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Udah sah. Itu minimalis tapi sah. Kerentek usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dah, habis itu langsung Fatihah. Iya. Doa iftitah yang Allah Akbar kabir atau Allah mabait bani itu sunnah. Nggak usah dibaca. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim sampai walaudolin amin. Udah langsung ruku. 1 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Cukup itu. Sah. Ya. Enggak doa aja sah. Ya. Seperti Terus itu. tidak sami Allah hamdah rabbana walakal hamdu. Udah titik. Terus Enggak usah milu samawati, itu panjang nanti. Terus sujud Allahu Akbar. 1 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, cuma tumakninah itu gerakan jangan cepat-cepat. Belum. Itu nanti kurang tumakninah. Nah, ini Minimal Iya. tumakninah itu sekadar kita ngomong subhanallah. Intonasi subhanallah berapa detik sih itu kira-kira? Anggapnya 2 detik. Nggak nyampe kayaknya. Nggak sampai Subhanallah, ya. setengah detik lah ya. Iya, Berarti subhanallah. Kang Apri ketika ruku subhana rabbiyal azim bihamdih 1 kali saja, itu diamkan anggota sebentar. Baru i'tidal. Itu udah tumakninah. Contoh saya praktekkan. Allah Akbar. Misal saya ruku Allah Akbar subhana rabbiyal azim bihamdih. Nah, itu udah tumakninah. Subhana rabbiyal azim bihamdih. Nah, itu udah tumakninah. Jadi diem yang kadarnya cukup dipakai baca subhanallah. Itu tumakninah, udah sah sholatnya. Nah, saya sekarang ruku sujud semua, sekarang tahiyat. Iya. Tahiyat awal dibaca normal ya. Iya. At-tahiyatu sampai Allah Subhanahu Muhammad. Tahiyat akhir dia sama kayak gitu, itu paling pendek. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina boleh, tidak pakai juga tidak masalah. Itu terserah masing-masing. Ini berarti buat Itu salam ke kanan itu wajib, ke kirinya sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Tek, udah keluar, sah. Kiri itu sunnah. Udah paling minimalis itu. Ini tapi ini bisa maksudnya bisa dipertimbangkan ya. Ini sholat yang tadi kita bicarakan. Ya. Soalnya buat teman-teman ini udah nggak ada alasan lagi sholat itu Tidak lama. sama. Dia lama. Tidak ada lagi nih. Karena Ini- udah paling berapa menit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini jangan dipakai buat main-main. Maksudnya kalian punya waktu 1 jam sholat seperti ini nggak boleh juga. Ini Iya, cuma ini buat yang urgent. Yang urgent Lagi- kita mungkin kondisi kerjaan. lagi perang ya. Lagi perang. Ya, ini Kalau bahaya. nyantai ya. Ya. Soalnya takutnya ada yang motong-motong. Oh, tadi takutnya yang dipotongin tadi. Boleh sholat kayak gini. Nah, takutnya kayak gitu. Jadi kalau longgar ya usahakan sholat yang
lama, Iya. standar lah standar. Iya. Baca semua doa sunnah itu karena sunnah itu kan amalan yang ketika dilakukan kita dapat tambahan pahala, ditinggal kita rugi. Itu makna sunnah yang pas. Ya, berarti nggak ada alasannya buat pabrik nih, buat pabrik-pabriknya. Ini udah dibahas tadi secara detail ya. Sholat itu mudah, praktis. Nggak makan waktu lama. Iya. Lamaan balas chattingan sama Ayang lah. Nah, itu bisa Iya, berjam-jam. gitu ya. jam. Sholat paling 5 menit Iya. udah keren tuh. Perkara iya aja itu dibahas lagi kalau masalah Allah. sama chattingan sama Ayang itu ya. Oke, lanjut lagi kita ke PRT nih. PRT, Ya. nah PRT mungkin kadang-kadang bisa dapat lebih enak, bisa juga tidak. Ya, Kita betul. bahas yang kondisi teman-teman yang banyak curhat yang repot sholat, Repot. diajak jalan majikan, Iya. ya, terus ngurusi dan nggak bisa berhenti, kayak gitu. Sholat atau ini nggak bisa berhenti bagaimana? Pengalaman banyak teman-teman yang tanya ke saya Kang April, itu ya udah di antara yang boleh dipakai adalah contoh diajak majikan dia jalan, kalau emang bisa ya tetap harus sholat, bisa di taman, di apa, dia wudhu, terus sholat di situ. Triknya aja, nggak harus pakai mukena kan, yang Nah, penting ini jilbab pertanyaan. panjang. Iya, ini. Aurat wanita itu dalam sholat, Iya. itu semuanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ah, Yang penting pakai baju gamis, iya. atau jilbab panjang itu, udah pakai lengan panjang, ini ketutup, jadi yang aurat itu semuanya kecuali telapak tangan dan muka aja. Jadi ini kan aurat juga ditutup itu. Iya. Ini juga aurat wanita itu Kang Apri. Jadi kalau sholat itu tutup kayak gini, mukanya kan ada pengaitnya kayak gini. Iya. Kalau kayak gini kan kebuka aurat. Tapi kalau misalkan gini, kan banyak di sini kan majikan yang tidak suka memakai baju gamis dan segala macam. Kalau misalkan ini dia tuh lagi diajak jalan, kebetulan nggak bawa mukena dan lain sebagainya karena repot ya kan, dia pakai misalkan kayak celana panjang, hoodie itu karena dia terpaksa ini, Kang Adi itu kira-kira bisa diterima atau tidak? Asalkan semua tertutup kecuali muka telapak tangan, ya dia bisa. pakai Ya, masker gitu lah segala Terus macam. pokoknya nggak ada yang kebuka, rambut apa, ya sah sholatnya sah. Oh, nah ini nggak ada Yang alasan penting lagi aurat nih. ketutup lah ya, Iya. kecuali muka telapak tangan dia pakai tutup, terserah pakai apa penutupnya, yang Iya. penting semuanya nggak kelihatan kecuali muka dan telapak tangan, itu sah sholat. Nah, ini buat PRT-PRT yang tidak ada alasan lagi Nah. nih. Nggak boleh dibantah lagi nih ya. Udah ada ini. Udah ada jadi Itu paling ringan. ya, ini udah ada nih. Jadi buat teman-teman solusinya seperti itu. Kalau misalkan lagi ke taman, nggak atau lagi jalan-jalan kemana, lagi sama majikan, terus karena nggak boleh bawa mukena dan nggak boleh pakai gamis, boleh pakai hoodie, pakai masker, yang penting kalian tertutup. Nah, ini nggak ada alasan lagi nih. Udah sholat. Sah ini sholatnya. Ini Yang buat penting teman- aurat ketutup lah. Nah, itu- Pakai kaos kaki. Tapi untuk ini juga bisa diterapkan waktu singkat tadi ya. Bisa. Iya, waktu saat ini bisa diterapkan buat Mbak PRT nih. Jadi Terus nggak ada itu alasan. sholat tepat waktu. Nah, gimana kalau nggak bisa sholat? Hmm. Ya sama. Diajak majikan pelesiran atau dekorasi kemana yang nggak bisa sholat, nanti ya boleh dengan hormat lil waktu tadi. Sholat menghormati waktu. Ketika emang nggak ada air, nggak bisa ganti, aurat kebuka, itu tetap sholat. Tapi niatnya menghormati waktu. Itu apa sih fadilahnya? Ya, seandainya ada seorang hamba itu dia udah sholat hormat lil waktu, itu kok meninggal udah nggak kena dosa Kang April. Ini maksudnya hormat apa tadi? Hormatan lil waktu itu Hormatan lil waktu sholat untuk menghormati waktu itu- dengan kondisi orang itu dia tidak bisa menetapi syarat atau rukunnya sholat. Itu seperti apa? Sholatnya sama. Sama. Contoh ya, orang mau nggak ada air pakai wudhu, nggak ada debu pakai tayamum. Sedangkan udah masuk waktu sholat. Iya. Nanti kalau diem aja sampai asar, duhur kelewat nanti. Bagaimana? Tetap sholat, tapi sholatnya normal 4 rakaat, tapi dia nggak punya wudhu, itu boleh. Namanya hormatan lil waktu, untuk menghormati waktu. Tapi sholat itu wajib dikodok nanti ketika dia udah longgar ketemu air. tetap ada kudu. Iya, Ya. tapi selama dia bepergian tadi atau nggak menemukan air atau apapun itu, sholatnya sah itu. Tapi ketika udah longgar diulangi lagi. Nah, ini Mbak PRT nih ya yang suka berpergian sama majikannya nih. Ya. Terus ini Mbak PRT bagaimana kalau misalkan majikannya itu punya hewan yang najis ya, najis kayak ya mohon maaf B2 ya kan. Dan itu nggak bisa dihindari ya. Ya, Kecuali jelas. bisa, memang pendapat madzhab Syafi'i najis itu najis mughalladhah. Harus kalau mau sholat harus dicucikan 7 kali basuhan, 1 basuhan dicampur dengan tanah. Betul. Emang kalau bisa ikut pendapat terkuat bagus, tapi kalau nggak bisa mungkin nggak ada tanah di sini, tinggalnya di apartemen, Iya, susah. Dan bosnya mungkin berkeliaran atau lalu-lalang, kita pasti kesenggol dan lain, banyak bulunya di mana-mana. Ikutlah pendapat ulama yang mengatakan
itu madzhab Maliki. Ada Dasarnya. Dan boleh dipakai. Seru Artinya kalau ya. darurat boleh, semisal sholat kok ada inja, nah, itu ikut pendapat madzhab Maliki. Semoga Allah anjing. Seperti ayam. Berarti kalau kita lagi sholat nih, jilatin itu iya, itu sah sholatnya. Sah sholatnya. Kalau ikut madzhab Maliki dan itu boleh dalam kondisi tertentu. Iya. Ini jangan dipotong ini. Ini ada hadis atau apa? Ada, ya hadisnya ada dan pendapat madzhab Maliki. Oh, Maliki ya yang nih. mengatakan Ingat nih. Berarti tidak alasan lagi. Tidak najis mughalladhah lah. Jadi cukup dicucikan. Nah, ini buat Dan teman-teman. ada juga sebagian madzhab Syafi'i yang mengatakan sholat boleh membawa najis. Artinya kita kena najis boleh sholat itu loh, kayak kena. Iya. Itu boleh. Itu madzhab Syafi'i pun boleh. Kecuali Seperti ada itu. kecualinya tapi. Ya memang kalau kita longgar usahakan sesempurna mungkin Kang April. Tapi kondisi tertentu yang mungkin kita nggak bisa sholat kecuali ya pakaian kita najis. Nah, itu boleh ikut pendapat ini. Berarti kalau ada waktu tetap harus diganti ya. Harus diganti Awas kalau nih, jangan longgar, dipotong-potong biar lagi. sempurna. Iya, buat teman-teman Ini kan nih, untuk awas memberikan nih. solusi teman-teman yang kondisinya nggak memungkinkan. Iya, soalnya kita tuh kenapa kita Mau harus- mandi nggak ada air, susah terus dia kena najis. Nah, ini. Apakah boleh sholat? Boleh dan sah sholatnya. Ini kita bahas seperti ini karena kebanyakan orang-orang kan tidak paham tentang masalah hal ini. Karena mungkin teman-teman cuma ngaji di Indonesia kan. Indonesia kan tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan Taiwan. tidak. Kenapa saya selalu membahas dan pengen tahu orang yang benar-benar saya ajak podcast kayak gini itu yang mengerti di sini. Iya. Gitu lah. Paham Kebetulan, lapangan. Iya, paham. Jadi lapangan. intinya bagi teman-teman yang seandainya dia itu selalu terkena najis, silakan bisa ikut pendapat ulama yang najis itu tidak wajib tapi sunnah dibersihkan. Kalau sunnah kan nggak ada konsekuensi membatalkan sholat. Iya. Ya, karena dia sunnah saja gitu. Itu boleh pakai pendapat itu untuk meringankan. Iya, benar nih. Seperti itu. Jadi intinya nggak ada alasan tidak sholat, Kang April. Betul. Terus ini ya, ada yang pertanyaan lucu Kang Adi. Gimana? Tapi ini awas sih, jangan dipotong-potong nih ya. Sholat sambil video call. Maksudnya video call sama pacar ya. Sholat dulu nih, ya kan gitu kan. Maka jadi imam. Mas TKL. Enggak. Kalau enggak, imam karena jadi imam. Itu jelas nggak boleh kalau Iya. jadi imam. Ya. Ini Mas TKL. Dia aku sholat dulu ya, taruh HP aja gitu kan. Nah itu gimana itu? Maksudnya izin pamit tapi nggak dimatiin HP. Nggak dimatiin ya, HP. boleh-boleh saja. Boleh-boleh Kalau sama saja. istrinya? Enggak, maksudnya kalau sama pacar atau sama siapa. Nah, pacaran tuh kan gini, dalam agama aturannya tuh ada namanya khidbah, ada ta'aruf khidbah. Ta'aruf itu perkenalan, bukan pacaran. Makanya nggak ada pacaran syar'i, Kang. Iya. Nggak ada, Kang Ada. April. Awas dia. Nggak ada pacaran syar'i. Ini pacar saya pakai hijab kok syar'i. Namanya pacaran, tetap nggak sesuai dengan aturan syariat. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Kita hanya memberikan wawasan, ilmu. Iya. Islam itu nggak ada pacaran, adanya ta'aruf, pengenalan. Dimakjumlangi, dikenalkan ini si ini gini sifatnya, cocok nggak ini mukanya kayak gini, cocok nggak cocok, baru nanti bisa ta'arufan, ada penengahnya, kenalan bla 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 bla. Cocok lanjut khidbah, nanti si laki-laki datang ke orang tua untuk melamar. Nah itu. Kemudian kalau khidbah itu nggak boleh nolak, kalau masih ta'aruf boleh menolak. Khidbah itu kalau nolak dolim nanti. Iya, ini untuk yang pacaran ya. Untuk Tapi yang pacaran. balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih. Nah, kalau sholat kemudian video call dengan pacarnya, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi mau pacarannya dia nggak sesuai aturan kan, gitu loh. Ya soalnya kan kadang-kadang nih. Tapi prakteknya ya tidak masalah. Tidak masalah ya. Prakteknya tidak masalah. Orang itu kita nggak pernah tahu hati seseorang, Kang April. Artinya betul. kembali ke yang tadi saya sampaikan, orang itu kalau dia mau sholat dalam kondisi apapun itu dia sedang berada pada posisi yang paling keren. Masya Allah ya. Karena dia dekat dengan Allah. Walaupun toh sholatnya mungkin karena sesuatu. Iya, banyak. Orang sholat karena sesuatu tuh kadang, yang sholat belum, itu kan sholat tiba-tiba. Tidak masalah. Tidak masalah berarti itu ya. Yang penting tetap istiqomah. Jadi kita itu tidak masalah melakukan amal-amal itu karena ada niat tertentu. Nanti sama lama kalau terus dilakukan amal itu akan lupa tuh yang niat tertentu tadi. Karena saking seringnya udah istiqomah. Masalah iya. Jadi dari keterangan ulama nih, dia mondok cari ilmu tuh pengen makan. Karena kalau nggak mondok dia susah makan, orang tuanya nggak mampu. Boleh juga seperti itu. Lah boleh. Lama-lama nih kalau sering datang ke belajar di pondok, lama-lama tinggal situ udah lupa tujuan apa cari makan. Sebentar. Ini bisa diartikan gini. Saya datang ke acara misalkan tangga selamatan, datang terus nih.
Itu cuma nyari itu doang berarti. Nyari berkat gitu Nyari ya? berkat doang. Boleh. Boleh. Tapi lama-kelamaan iya benar sih, benar juga ya. Lama-lama saya bisa Lama-lama kan terbiasa. hafal Al-Fatihah juga, hafal Ya, Yasin juga gitu. ya mungkin ya bisa. Oh iya seperti itu. Nah ini lanjut lagi buat PRT ya, masih bahas PRT. Sholat di kasur, di atas kasur kan? Oh, salah di kasur. Iya, penting nggak terlalu mantul. Kalau dipakai sujud tinggal sampai ambles itu sah. Oh, Kasur kayak gitu. tipis-tipis tuh. Kalau terlalu empuk, nah itu nggak boleh. Oh, Nggak sah. Iya. Itu kasur empuk biasa nggak masalah. Soalnya kalau PRT kan biasanya nggak ada space tuh buat Ya. sholat pun nggak ada. Ini neneknya ini itunya biasanya kan ada katanya tuh. Sholat ada. tuh dimanapun, hatta di kamar mandi pun kalau terpaksa ya sah, asalkan ya suci ya, nggak ada Iya, menurut kotoran di situnya. seperti yang tadi dibahas di awal ya, nggak ada kotoran, terlihat udah aman Iya, gitu. aman. Itu yang penting kering, nggak ada kotoran, ya beres. Boleh kalau terpaksa. Iya. Nih, saya ini pertanyaan yang buat anak-anak Gen Z sama anak-anak skena nih. Sholat memakai branding. Maksudnya kayak baju nih pakai Dikis terus. Ya, branded lah. Iya, branding terus. Berarti lah. Sarungnya harus Apakah boleh RBHS lah ya? harus BHS atau yang lain? Garuda atau Sobat Guru. Nah, Guru, itu Sobat Guru. gimana itu? ya sholat dengan pakai yang keren-keren ya boleh saja. Tidak ada aturan dilarang. Tapi kan tuh ada Kalau bicara keutamaan, kembali lagi. Ya, kalau utama ya sholat tuh bagus yang polos, yang enggak menarik perhatian. tapi kan ada apa sih? Ada ria di sana. Apanya? Ada rasa Dari ria. mana nilai riaknya orang? Ya, Justru ya makanya kita tidak boleh Suzon. mudah suudzon ke orang lain. Oh iya ini nih poinnya. Padahal Bisa jadi orang yang pakai branded itu dia bersyukur atas rezeki Allah. betul. Nah, ini Dia dapat seru rezeki. ini. Iya, benar. Kemudian punya rezeki, di antara syukurnya adalah ingin mereward dirinya sendiri. Ya, ini pemikiran saya. Dan tidak dilarang dalam syariat. Kita beli bagian mahal itu. Asalnya kita nggak punya utang. Jangan ini masalahnya. Iya, ini kan maksudnya jangan sampai ada sesuatu yang wajib dibayar, tapi kitanya malah lupa terus kita hanya menyenangkan diri sendiri beli branded. Tapi kalau udah nggak punya tanggungan apapun, istri juga tercukupi, anak kita masih ada rezeki. Di antara bahkan ada keterangan, di antara bentuk syukur seorang itu adalah dia membelanjakan hartanya dengan apa yang dia inginkan, yang sesungguhnya itu tidak berlebihan lah. Ya branded kayak BHS tidak masalah kalau emang punya uang. Nah, ini Pakai branded. perspektif orang-orang aja berarti ya nih. Oh, biasanya iya betul. Biasa saya tuh kan sering gonta-ganti sarung, gonta-ganti baju. Ya itu yang mau ria karena suudzon aja. Oh, nah ini salah nih. Ya nggak boleh suudzon. Soalnya gini, Pak Ustadz, kadang-kadang saya pribadi ya, tapi kita bicara bukan masalah ria. Saya tuh lebih semangat kalau saya punya pakaian baru, punya sarung baru, punya sesuatu branding yang baru. Saya pakai buat sholat. Kadang-kadang orang nanya, kamu sholat pakai ini segala macam. Saya jawab, lah kamu daripada saya ke diskotik pakai baju yang 5.000, mendingan sholat saya pakai sarung yang 5.000. Itu kan lebih baik kata saya buat menghadap Allah kok yang murah. Iya kan makanya kita dilarang suudzon itu kita nggak pernah tahu hati seseorang. Makanya nggak boleh suudzon. Tapi jangan buat ria nih. Ria itu yang tahu diri kita masing-masing. Orang nggak bisa tahu. Oh, jadi pada hukumnya ria itu tergantung niat kita juga. Kita yang tahu adalah pribadi orang itu sama Allah. Saya nggak bisa nilai Kang Apri ria, wallahu alam saya nggak ngerti. Itu yang hakikatnya. Berarti kalau saya sok tahu, berarti saya ya suudzon. Betul sekali. Kok bisa tahu artinya sampean dari mana? Iya, itu udah suzon ya. Ya nggak boleh kan? Iya. Mana tahu saya. Misal Kang Apri pakai pakaian branded. Pokoknya yang mahal, semuanya mahal, bermerek. Soalnya di depan saya. Berarti kalau saya suudzon, saya hasut iri berarti saya. Itu penyakit hati. Makanya orang yang beriman itu kan nggak boleh hasut atau iri. Bolehnya kan hibtoh. Iya. Jadi ini akhlak ini nyambung supaya nggak mudah suudzon itu kita harus punya akhlak hibtoh. Ketika lihat orang lain punya barang-barang keren, bagus, kita belum ada, kita seharusnya berdoa sama Allah, ya Allah, berilah hamba seperti orang itu, pengen seperti itu. Itu namanya hibtoh. Tapi ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan, dia punya barang-barang branded, orang itu nggak suka ngelihatnya, ini orang hasut, iri itu namanya. Itu tercela, nggak boleh. Ini penting. Berarti sah-sah saja ini ya? Sah-sah saja, yang penting adalah nutup aurat. Itu. Terus yang kalau bicara utama, memang utamanya yang
Polos-polos, sesuai iya. kalau yang polos lah gitu, Iya, yang iya. gamis itu bicara keutamaan. Tapi ya bicara boleh tidak boleh, makanya konteksnya itu lihat konteks dulu. Iya. Kalau yang paling utama afdol pakai yang polos. Iya. Ya, pakai baju putih karena Iya. sunnah Rasulullah, atau pakai yang polos biar nggak ganggu pandangan orang yang lain. Nah, masalahnya itu. Tapi kalau bicara boleh tidak boleh, sangat boleh sangat boleh sekali. sekali ya berarti ya. Berarti Kalau saya ada boleh- ngomong ria, Oh, oh. orangnya suudzon. Berarti kalau bertanya kamu ini sarung apa baju pakai yang bagus atau enggak? Saya bilang, kamu ini suzon sama saya gitu Ya, kayak. justru kalau mau ditambahkan lagi, bener kata Kang Abel tadi, wong kita menghadap Allah harus pakai sekeren mungkin. Oh. Keren itu kan relatif. Iya. Bagi Gen Z, keren ini ya pakai baju branded. Iya, makanya tuh kan tadi saya bilang. Kan keren. Pertanyaan skena. Iya. Artinya celananya branded, pakai kaos mahal, jaket mahal, sholat. Buat sholat doang gitu. Keren. Iya, bener. Bagi dia, makanya keren itu kan ada pada zaman masing-masing. Kalau generasi Z, Gen Z ya keren seperti itu. Nah, tapi kalau utama ya tetap kembali lagi yang polos pakai gamis. Iya. Itu yang utama. Soalnya yang saya rasakan dulu tuh pertama kali saya sholat tuh ya semangat buat saya tuh kalau ada sarung baru. Baru Nah, pokoknya. iya, ini di waktu saya kecil itu kan sholat. Wah, ngaji semangat nih karena punya yang baru gitu kan. Iya. Nah, lama-kelamaan itu kan hilang karena kita udah ini sholat ini nggak harus kayak gini deh gitu. Sholat aja yang penting gitu kan. Itu kan udah kalau udah terbuka hatinya. Itu dalam berarti tergantung orang yang melihat kita itu seujur atau enggak. Iya. Iya, betul. Padahal saya cuma promosi doang gitu. Pakai ini, ini beli di mana Pokoknya gitu. ria itu yang tahu hanya Diri kita. pelakunya, Oh. orang itu pribadi masuknya sama Allah. Dia yang tahu. Iya, berarti yang ngomong-ngomong saya ria ini Anda seuzon. Ya, Hati-hati ya.